Saya Daniel Rupani sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Muhammad Ulfuka sebagai penggugat dan saksi tergugat. Saya Putri Maharani sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Asri Indriani sebagai tergugat dan saksi tergugat. Saya Ragutra sebagai saksi tergugat dan saksi penggugat. Saya Wika Trisa Sistilia sebagai saksi penggugat dan saksi ahli. Saya Nasir Ilham sebagai juru sumpah. Saya Wandi Sania sebagai petugas.
sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib umum. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama bersidang, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, serta membaca koran atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Siapapun dilarang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena petugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan. Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dan apabila terdapat maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya. Apabila yang bersangkutan maksud yang meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. 9. Pengambilan foto, rekaman suara atau televisi harus diminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 10. Segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. Jaket dan topi harus dilepas. Terima kasih. Baik, sidang perkara perdata perihal perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 20/perdata-2024 dari Pengadilan Negeri Munggala antara Saudara Adi Kusuma sebagai penggugat melawan Saudari Cynthia Imanis Nugroho sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tanggal 23 Oktober 2024 oleh Pengadilan Negeri Munggala. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang ini dianggap sah digunakan untuk persidangan sesuai dengan pasal 230 ayat 3 KUHP, sehingga dapat dilangsungkan persidangan. Sebelum dimulainya acara persidangan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Sebelum mulai persidangan, para hadirin mentaati peraturan yang telah dibacakan. Untuk rekan-rekan insan media, diharapkan tidak menyalakan lampu flash kamera agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelum dimulainya persidangan, majelis hakim akan membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Munggala yang menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Surat penetapan majelis hakim nomor perkara 20 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Munggala. Ketua Pengadilan Negeri Munggala dalam perkara perbuatan melawan hukum antara Adi Kusuma sebagai penggugat melawan Cynthia Imanis Nugroho sebagai penggugat, menetapkan Muhammad Dafa Bagus Hendrawan SHMH sebagai hakim ketua, menetapkan Adi Kusuma SHMH sebagai hakim anggota 1, menetapkan Muhammad Fili Hamdani sebagai hakim anggota 2 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Munggala 23 Oktober 2024. Panitia siap sidangan ini? Siap. Pihak penggugat siap sidangan ini? Siap, Mulia. Pihak tergugat siap sidangan ini? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Munggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perihal perbuatan melawan hukum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 antara Adi Kusuma sebagai penggugat melawan Cynthia Imanis Nugroho sebagai penggugat dengan nomor register perkara 20 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Munggala dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, saudara hadir sendiri atau diwakilkan dari kuasa hukumnya? Di sini saya hadir bersama kuasa hukum yang mewakili saya dalam perkara ini yang mulia. Baik, jadi kuasa hukum juga hadir sendiri atau diwakilkan dengan kuasa hukumnya?
surat kuasa khusus atas nama Dani Nobani SKMH, apakah benar? Dari pihak tergugat, surat kuasa khusus atas nama Putri Maharani SKMH, apakah benar? Benar yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah majelis periksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 sehingga saudara dapat mendampingi klien saudara dalam persidangan tanpa mengesampingkan kode etik saudara sebagai penasihat hukum. Baik, agenda sidang ini hari ini adalah proses mediasi berdasarkan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, maka kami majelis hakim akan memberikan kesempatan pada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa penggugat bersedia? Bersedia dan Dari pihak tergugat bersedia? Bersedia yang mulia. Pihak penggugat akan menunjuk mediator sendiri atau dipilihkan oleh majelis hakim. Dipilihkan oleh majelis hakim pengadilan. Pihak tergugat bagaimana? Dipilihkan oleh majelis hakim pengadilan yang mulia. Baik, majelis hakim akan menunjuk mediator dari pengadilan dan menunjuk ahli semata SKMH sebagai mediator. Dan kepada kuasa hukum penggugat, tergugat kami memberikan kesempatan selama 40 hari untuk melaksanakan proses mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Gugatan yang mulia. Kami rasa 7 hari sudah cukup untuk menyelesaikannya. Dari penggugat, Baik, setuju yang mulia. paling tidak sudah ditentukan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 7 November 2024 yang mulia. Untuk memberikan kesempatan mediasi kepada para pihak, maka sidang pada hari ini ditunda sampai pada sesuatu yang telah ditentukan. Hingga kemudian para pihak akan menyampaikan hasil mediasi kepada majelis hakim. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan setelah proses mediasi. Kepada para pihak dimintakan untuk menghadiri sidang untuk melakukan mediasi dan proses panggilan pengadilan. Dengan demikian saya nyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pihak berkuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 20 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Menggala antara saudara Andi Kusuma melawan Siti Arimanis Nugroho atas perbuatan melawan hukum dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan juga tergugat pada hari ini akan menyampaikan hasil mediasi yang sudah dilakukan pihak penggugat dan juga tergugat. Apakah masing-masing pihak siap memimpin sidang ini? Sudah siap. Dan tergugat? Siap yang mulia. Baik, agenda persidangan perkara pada hari ini adalah untuk pembacaan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 hingga 06 November 2024 yang dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Menggala oleh hakim yang bertindak sebagai mediator yaitu Ali Bismaka SKMH. Hakim anggota 1 silakan bacakan. Berdasarkan laporan hasil mediasi antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 hingga 6 November 2024 yang telah dilakukan selama 7 hari dengan total sebanyak 3 kali pertemuan tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka proses persidangan akan dilanjutkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Bagaimana penggugat dan tergugat apakah tetap pada hasil mediasi? Penggugat? Kami tetap pada hasil mediasi. Berikan tergugat? Tetap pada hasil mediasi yang mulia. Baik, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap. Apakah tergugat sudah mendapatkan salinan? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan dibacakan. Baik, sebelumnya diberikan salinan kepada hakim. Sebelumnya terima kasih sudah membacakannya secara begini kepada saudara. Menggala 7 November 2024 surat gugatan panggilan surat kuasa perihal gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala. Seperti yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Majelis Pengadilan Negeri Menggala dengan hormat bertanda tangan di bawah ini saya Daniel Bani SHMH merupakan advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat Proses 8 Tertib berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 23 Oktober 2024 bersidang untuk dan atas nama Andi Kusuma, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 10 Mei 1981, umur 43 tahun, warga negaraan Indonesia. Dan selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Siti Arimanis Nugroho, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lampung 10 Juni 1979, umur 45 tahun, warga negaraan Indonesia. Dan selanjutnya disebut sebagai penggugat.
11. Penggugat menghubungi tergugat via WhatsApp untuk membahas pengelolaan tanah perkebunan sawit seluas 400 meter persegi. Dan pada tanggal 10 Januari 2016, penggugat mendatangi rumah tergugat untuk melakukan perjanjian pengelolaan serta menyerahkan sertifikat tanah perkebunan seluas 400 meter persegi yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 55, Kecamatan Sungai Badak, Kabupaten Suli, Lampung, ditandatangani dan materai yang kedua pihak yang mana tergugat didampingi oleh rekan-rekannya yang bernama Ahmad Yani untuk menyerahkan sertifikat rumah dan surat kandungan kepada tergugat sebagai jaminan. Dan pada tanggal 18 Desember 2020, tergugat berusaha menagih sertifikat rumah perkebunan menagih sertifikat tanah perkebunan kepada tergugat kata lengkap dan tergugat tidak bisa memberikan sertifikat karena kemudian dilakukan menjadi tembok pembelian. Dalam hal ini tergugat juga sudah menyatakan alasan dalam lengkap karena tergugat masih memerlukan perkebunan ini untuk membiayai anaknya serta pembelian usaha dan juga tergugat mengalami kebutuhan prestasi bodoh. Pada akhirnya pada tanggal 15 April 2021, tergugat memutuskan menggalikan sertifikat jaminan rumah dan surat pertanggungan pada salah satu bank di Lampung tanpa persetujuan tergugat selaku pemilik sertifikat rumah. Bahwa berdasarkan dasar hukum serta alasan-alasan hukum tersebut di atas yang telah saya uraikan secara detail terkait dalam pokok perkara di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Majelis yang memberikan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan melakukan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 3. Menyatakan demi hukum bahwa penggadaian yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak sah. 4. Menyatakan tergugat tidak memiliki itikat baik terhadap penggugat karena tidak meminta izin untuk menggadaikan sertifikat. 5. Menuntut tergugat untuk mengembalikan hasil penjualan tanah yang seluas 200 meter persegi sebesar 2 miliar rupiah. 6. Menyatakan bahwa putusan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 182 ayat 1, penggugat mohon agar gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta untuk ada upaya hukum banding hasil kompensasi. 7. Menghukum tergugat dengan memberikan biaya perkara terhadap tergugat. Atau apabila Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sah hasilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan agar segera dapat diselesaikan. Atas rekomendasi gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini penggugat telah membacakan surat gugatannya. Dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti dengan surat gugatannya? Mengerti ya, Mulia. Apakah saudara ingin mengajukan jawaban atas gugatannya? Iya ya, Mulia. Namun kami membutuhkan waktu 14 hari untuk menyelesaikannya. Bagaimana kuasa hukum Gugatan yang mulia, kami rasa 2 hari sudah cukup untuk menyelesaikannya. Baiklah, di sini majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan dari kuasa hukum penggugat. Majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari dari sekarang. Panitia 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 14 November 2024 ya, Mulia. Baiklah, dengan ini sedang menyatakan ditunda dan akan lanjutkan pada hari dan tanggal yang sudah disebutkan dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat atas surat gugatan dari kuasa hukum penggugat. Maka dengan demikian saya nyatakan sidang ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum nomor 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala antara Andi Kusuma sebagai penggugat melawan Cynthia Eva Nugroho sebagai penggugat pada hari ini dengan agenda pembacaan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum jawaban dibacakan, majelis hakim ingin menawarkan sekali lagi kesempatan untuk berdamai antara pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat? Belum ada yang mulia. Jadi pihak tergugat? Belum ada ya, Mulia. Baik, belum ada ya. Saudara kuasa hukum tergugat saudara sudah siap dan sehat untuk persidangan hari ini? Sudah ya, Mulia. Baik, kalau begitu agenda sidang pembacaan jawaban dari para tergugat dapat dilanjutkan. Pihak tergugat apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah ya, Mulia. Baik, kalau begitu silahkan berikan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan jawaban kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baik ya, Mulia. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Jawaban dalam perkara nomor 20 garing
2021, namun ketua konvensi sudah tidak ada di sana. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, setelah mengetahui alamat abdi penggugat konvensi mendatangi alamat terbaru ini, tetapi setelah sampai di alamat terbaru, tergugat konvensi didapati bahwa tergugat konvensi tidak ada di rumahnya. Berdasarkan keterangan warga tergugat, konvensi jarang menempati rumah tersebut, namun mengatakan bahwasannya tergugat konvensi memiliki usaha baru, usaha tekstil. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, karena keberadaan tergugat konvensi tidak ditemukan, maka tergugat konvensi mengirimkan beberapa kali surat somasi melalui pihak RT setempat. Somasi yang pertama pada tanggal 20 Februari 2021 dan yang kedua pada tanggal 20 Maret 2021 serta yang ketiga pada tanggal 20 April 2021. Namun tetap sama tidak membuahkan hasil. Bahwa penggugat konvensi berhak menuntut uang penjualan lahan perkebunan senilai 4 miliar rupiah yang didasarkan pada penjualan tanah pada tanggal 15 Maret 2020 oleh tergugat konvensi. Dan hal ini mengakibatkan kerugian bahwa oleh karena gugatan balas atau rekonvensi dari penggugat rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh tergugat rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan walaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi dari tergugat rekonvensi. Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor 20/Perdata-Gugatan/2024 dari Pengadilan Negeri Donggala untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Menolak gugatan penggugat sepenuhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 3. Meminta penggugat untuk menanggung kerugian yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya gugatan ditolak. 3. Menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum. 4. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada pihak penggugat. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara. Jika pengadilan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran. Demikian jawaban gugatan yang diajukan atas pertimbangan dan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengucapkan terima kasih. Saudara terus menggugat, apakah saudara telah mengerti dengan isi dari surat gugatan dan juga dapat tergugat? Mengerti Majelis Hakim, dan kami ingin mengajukan replik. Kapan saudara siap menjadi saudara? Kami minta waktu selama 7 hari Majelis Hakim. Bagaimana tergugat? Kami setuju majelis hakim. Baik, dengan adanya replik yang diajukan oleh pihak penggugat, maka agenda sidang berikutnya adalah sebanyak replik dari penggugat. Panitera sidang minggu depan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 21 November 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan? Dan Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin pada hari Kamis 21 November 2024 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak diberitakan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemberitahuan ini dianggap sebagai persidangan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan berdasarkan hukum nomor 20 dari Perdata-Gugatan/2024 dari Pengadilan Negeri Donggala antara Andi Kusuma sebagai penggugat melawan Siti Arimani Nugroho sebagai tergugat dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk mulai persidangan? Sudah siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik konvensi serta replik konvensi dari pihak penggugat. Sebelum pihak penggugat membacakan repliknya, majelis hakim ingin menawarkan sekali lagi kesempatan untuk berdamai antara kedua belah pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Dari penggugat sendiri tidak ada kesepakatan perdamaian. Dari kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena masih ada perdamaian, agenda pembacaan replik dapat dilanjutkan. Apakah kuasa hukum penggugat telah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Sebelumnya diinginkan pilihan kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Silakan. Donggala 21 November 2024
menolak semua dalil-dalil penggugat dalam konvensi semula tergugat dengan dalil sebagai berikut. Untuk beberapa rekan yang membacakan. Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah sekiranya Majelis Hakim Mahkamah memutuskan dalam konvensi 1. Melaporkan gugatan untuk keseluruhannya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggadaikan sertifikat rumah dan surat hak tanggungan tanpa sepengetahuan tergugat. 3. Mendukung tergugat untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami tergugat. 4. Menyatakan tergugat tidak memiliki itikat baik terhadap tergugat dikarenakan tergugat tidak minta izin untuk menggadaikan sertifikat rumah dan hak tanggungan. 5. Memutuskan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta sesuai dengan banding maupun kasasi. 6. Tergugat untuk membayar uang paksa kepada tergugat sebesar Rp550.000 per harinya apabila tidak melaksanakan putusan ini dan membayar tergugat berdasarkan biaya yang dari perkara ini. Dalam konvensi 1. Melakukan gugatan keseluruhannya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggadaikan sertifikat rumah dan surat hak tanggungan atas pengeluaran tergugat. 3. Mendukung tergugat untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami tergugat. 4. Menyatakan tergugat tidak memiliki itikat baik terhadap tergugat dikarenakan tergugat tidak minta izin untuk menggadaikan sertifikat rumah dan hak tanggungan. 5. Memutuskan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta sesuai kerja banding maupun kasasi. 6. Mendukung tergugat untuk membayar uang paksa kepada tergugat sebesar Rp500.000 per harinya apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini dan mendukung tergugat membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini. Demikian dari tergugat yang disampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, ucapkan terima kasih. Baiklah juga. Ketik setelah dibacakan, apakah mengerti dengan etik yang dibacakan oleh pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah Anda akan mengajukan duplik? Tentu yang mulia. Tetapi kami mohon waktu 7 hari untuk menyusun duplik kami yang mulia. Baiklah, saudara penggugat. Setuju ya. Panitera, di depan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 28 November 2024 yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang saya tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 28 November 2024 dengan agenda penyampaian duplik dari para pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang. Selanjutnya dan permintaan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang pengadilan negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum nomor 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari pengadilan negeri Menggala antara Adi Kusuma sebagai penggugat melawan Cynthia Arimaki Nugroho sebagai penggugat. Pada hari ini agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk mulai persidangan? Siap. Sebelumnya majelis hakim menawarkan kembali para pihak untuk berdamai. Apakah ada perkembangan dari kuasa hukum penggugat? Mohon tidak ada penyampaian yang mulia. Baik, terlibat tergugat. Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika begitu sidang melanjutkan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang ini adalah pembacaan duplik konvensi serta duplik rekonvensi dari pihak tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan terlebih dahulu salinan duplik kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat.
Tidak ada yang mulia. Kami tetap perbuatan kami yang semula yang mulia. Baik, jika begitu kita lanjutkan sidang berikutnya. Panitia sudah hadir depan tanda berapa? Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang saya tunda dan akan lanjutkan kembali pada hari Kamis 5 Desember 2024 dalam agenda pembacaan putusan selah. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang selanjutnya dan pemerintahan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara nomor 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir dan siap mengikuti persidangan ini? Hadir dan siap. Hari dan siap yang mulia. Agenda persidangan ini adalah pembacaan putusan selah yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Tolong disimak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara Andi Kusuma sebagai penggugat melawan Cynthia Arimanis Nugroho sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Menggala setelah membaca berkas perkara setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara mengadili satu menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, memerintahkan para pihak dalam gelar perkara untuk melanjutkan persidangan dan pemeriksaan pokok perkara. Yang ketiga, menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai terlaksananya putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis 5 Desember 2024 oleh kami. Maka dengan demikian agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan surat dari pihak penggugat dan juga tergugat. Apakah penggugat dan tergugat dapat membawa alat bukti surat? Bisa yang mulia. Namun kami tidak harus sama kedua yang dinyatakannya. Baik, tidak tergugat bagaimana? Baik, setuju yang mulia. Baik, dengan begitu agenda persidangan ini sudah selesai. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 yang mulia. Karena agenda sidang hari ini sudah selesai dan majelis telah membacakan putusan selah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disebutkan di Pengadilan Negeri Menggala dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti surat dan kepada para pihak dimintakan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara nomor 20 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Menggala dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang Yang mulia. mulia. Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat. Namun sebelum melanjutkan persidangan, majelis hakim ingin menawarkan upaya damai. Apakah ada perkembangan dari kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat? Belum ada yang mulia. Baik, kalau begitu sedang dilanjutkan ke agenda pembuktian surat dari pihak penggugat dan para tergugat. Apakah sudah siap dengan alat bukti surat yang asli maupun salinannya? Sudah siap yang mulia. Dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Kalau begitu tolong berikan daftar alat bukti surat serta daftar saksi yang asli beserta salinannya kepada majelis hakim. Alat bukti surat dari penggugat dan para tergugat sudah diperiksa. Untuk tergugat, apakah ada permasalahan dari surat alat bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada permasalahan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, tidak ada ya. Itu penggugat. Sebelum sidang dilanjutkan, kami dari majelis hakim akan mempersilahkan juru sumpah memasuki ruangan sidang. Baik yang mulia. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Apakah kuasa hukum penggugat akan menghadirkannya? Kami akan menghadirkannya. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, berapa orang saksi dan ahli yang dapat dihadirkan pada persidangan hari ini? Kami memberikan satu orang saksi dan satu orang ahli yang mulia. Baik, kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi terlebih dahulu. Petugas, hadirkan saksinya. Baik,
Baik, pada saksi sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Saya siap yang mulia. Bersedia dan bersumpahnya? Sedia yang mulia. Baik, sebelum mengambil sumpah maka akan dicek terlebih dahulu identitas saudara oleh hakim berproses. Saksi, jangan menjelaskan. Siapa nama saudara? Ahmad Sundari. Tempat tinggal saudara? Lampung, 23 Januari 1987. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Alamat saudara? Kampung Masam, Lampung. Kemudian saksi dimohon berdiri dan nanti kedua karena akan ambil sumpah dan teman kedua. Jadi sumpah mohon dibantu. Saudara Ahmad Sundari, di sini saya akan membantu melaporkan, tapi yang bersumpah adalah saudara. Ikutilah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum saksi memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu kami harap saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudara dapat diancam dengan pidana selama 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUH Perdata karena keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti. Baik, kepada saudara saksi, apakah Anda tahu tujuan Anda ke sini? Tahu yang mulia. Saya di sini ditunjuk sebagai saksi pihak saudara Ardi. Baik, apa hubungan Anda dengan saudara penggugat? Saya adalah teman dari saudara Ardi. Hanya teman? Saya teman sekaligus kawan saudara Ardi dalam berhubungan ini. Baik, saya akan lanjut. Untuk saudara Ahmad Sundari, sejak kapan saudara mengenal saudara Ardi? Saya mengenal saudara Ardi sejak kecil. Kami mengenal pada saat ini. Apakah saudara tahu mengenai perkara ini? Tidak, saya tahu ada perkara utang piutang antara saudara Ardi dengan saudara Lydia. Tolong jelaskan apa saja yang diketahui. Baik, saya sebagai teman saudara Ardi menemaninya bertemu dengan tergugat. Di sana tunjuk saudara Ardi yang membahas tentang kelanjutan perkebunan sawit. Apa yang anda ketahui selain itu tersebut? Saudara Ardi berniat melanjutkan perkebunan tersebut. Tapi pada berluasa saudara Ardi ingin diberikan surat kuasa pengelolaan lahan dan sertifikat tanah perkebunannya. Baik, apakah tergugat setuju dengan tersebut? Nah, saudara Lydia setuju dengan hal tersebut, tapi harus dijamin. Bagaimana respon saudara Ardi terkait kesepakatan dan membuat perjanjian? Saudara Ardi memberikan surat keterangan dan sertifikat tanah sebagai jaminan. Berapa lama saudara bekerja kepada saudara? Kurang lebih sekitar 5 tahun dihitung sejak saudara Ardi memperoleh kuasa pengelolaan lahan. Berapa pekerja dalam perkebunan tersebut? Kurang lebih 100 pekerja dengan saya. Berapa yang saudara peroleh dari 5 tahun bekerja bersama saudara Ardi? Kurang lebih sekitar 300 juta rupiah. Apakah saudara Ardi telah membayarkan dari senilai 300 juta rupiah sesuai dengan yang saudara ucapkan? Benar, saudara telah membayarkannya dengan nilai berbeda 5 juta rupiah. Baik, sementara kemudian Baik, dari kuasa hukum tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Mohon izin. Bagaimana dan saya yakin tentang apa yang telah Anda katakan? Saya melihat dan mendengar dan dari saksi dalam perjanjian tersebut. Perjanjian apa saja yang saudara Ardi dan saudari Cynthia sepakati? Yang saya ketahui ada perjanjian pengelolaan lahan saja. Besoknya mereka melakukan perjanjian lain yang saya ketahui. Apa saya tidak tahu. Artinya saudara hanya mengetahui hal tersebut saja. Benar. Baik, itu yang mulia. Baik, dikarenakan keterangan saksi tidak saya cukup kepada saksi Ahmad Sundari ini silakan menjelaskan ruangan sidang. Tugas. Baik, yang mohon mulia. berdiri. Baik, dikarenakan keterangan saksi telah usai, kita lanjutkan tinggal pemeriksaan ahli. Petugas, tolong menghadirkan ahli. Baik, yang mulia. Saksi ahli dari penggugat telah hadir, yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, yang mulia. Baik, kepada ahli penggugat, Anda siap untuk sidang ini? Saya yang mulia. Bersedia untuk mengambil sumpahnya? Bersedia, yang mulia. Baik, sebelum mengambil sumpah, maka akan dicek terlebih dahulu identitas serta CV ahli oleh hakim nomor 1. Silakan.
ahli awal dari mengetahui mengapa dari dipanggil persidangan ini. Tahu yang mulia, saya di sini datang sebagai ahli di persidangan saudara Adi Kusuma dan saudari Sintia Ibu Sutugul. Apakah saudara-saudari memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Baik, kuasa penggugat silakan. Apakah benar saudara bekerja sebagai dokter yang menangani dari saudara apakah anda mengetahui terkait kasus ini? Tidak tahu menamu, saya hanya dokter yang didatangi oleh Adi Kusuma untuk menangani anaknya dan saya yang memerlukan pemeriksaan CT scan pada anak saudara Adi. Bisa anda jelaskan hasil CT scan tersebut? Tentu berdasarkan hasil CT scan yang kami lakukan, saya telah menyaksikan pada gambar bahwa adanya massa abnormal di bagian otak. Massa abnormal tersebut berada di bagian otak belakang yang mengakibatkan adanya tumor otak. Apakah anda menggunakan medis tertentu untuk mengatasi kondisi ini? Ya, saya menyarankan agar anak saudara Adi melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti MRI untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan melakukan operasi untuk mengangkat tumor tersebut dan diikuti terapi radiasi dan kemoterapi sesuai dengan hasil yang didapatkan. Dan saya menyarankan agar anak saudara Adi untuk melakukan pemeriksaan di luar negeri dan tentunya hal itu membutuhkan banyak biaya dikarenakan di rumah sakit saya fasilitasnya tidak memadai. Baik, dari kuasa hukum tergugat, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan keterangan ahli dirasa cukup, maka saksi dipersilakan meninggalkan persidangan. Tugas Traudata. Baik yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah akan menghadirkan saksi dan ahli? Baik yang mulia, saya akan menghadirkan 3 saksi dan 1 saksi ahli. Izin yang mulia, dikarenakan keterangan saksi akan berkesinambungan, maka saksi akan dihadirkan secara bersama-sama. Keberatan yang mulia. Kami rasa saksi yang dihadirkan tidak dapat dilakukan bersama karena saksi yang dihadirkan ditakutkan menggunakan keterangan kesaksian satu dengan yang lain. Mohon dipertimbangkan. Maaf yang mulia, menurut kami saksi dihadirkan dapat didengar keterangannya secara bersama-sama maupun seorang demi seorang karena keterangan saksi tersebut saling berkesinambungan. Baik, jadi begini kuasa hukum tergugat, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Mengingat saksi yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat saling berkesinambungan, maka kami akan menolak keberatan dari pihak penggugat. Namun, keberatan dari pihak penggugat akan kami catat dalam berita acara persidangan. Maka persidangan dapat lanjutkan. Baik, kita mulai dari keterangan saksi terlebih dahulu. Petugas, tolong hadirkan saksinya. Baik yang mulia. Saksi tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Baik yang mulia. Baik, pada para saksi, apakah sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Bersedia untuk diambil sumpah? Baik, sebelum diambil sumpah, maka akan dicek terlebih dahulu identitas saudara. Baik, maju satu-satu lagi. Siapa yang saudari? Mulia Salsabila yang mulia. Tempat tinggal saudari? Nasuhi 26 Februari 1987. Agama saudari? Islam. Kerjaan saudari? Wira swasta. Alamat saudari? Wira Lambang Mulia dan Pakar Media Wira Lambang Media Musuh. Selanjutnya, kes yang kedua,
juga. Itu semua mau dibantu. Saudari saksi Nera, saudara Hamdani, serta saudara Abdul, di sini saya hanya membantu melaporkan, tapi yang bersumber adalah saudara. Ikuti lafal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum para saksi memberikan keterangan, saya mengingatkan bahwa saudara telah bersumpah agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, kami harap saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudara dapat diancam dengan pidana selama 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUH Perdata karena keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, lanjutkan. Baik, kepada saudara saksi, apakah Anda tahu tujuan Anda di sini? Apa hubungan Anda dengan pihak tergugat? Saya hanya teman dari saudara Andi yang mulia. Hanyalah teman. Ya, yang mulia. Saya juga orang yang tahu memberi kebenaran sama saudara Andi yang mulia. Baik, pada kuasa tergugat silakan lanjut. Baik, ya, mulia. Untuk saudari Naila, apakah tanah yang telah dijual oleh Adi masih Anda miliki? Tidak, saya telah menjualnya kepada dia dari dulu. Apa yang menjadi alasan Anda membeli tanah ini? Saya memberikan untuk penduduk tersebut dikarenakan saudara Adi beralasan ingin membayar segala kewajibannya dan semua gaji karyawan yang telah menunggak lama. Apakah benar saudara Adi berusaha membeli kembali tanah tersebut? Benar, saudara Adi pernah menuduh saya dan membeli tanah perkebunan sawit lagi. Baik, lalu apa hubungan saudara dengan saudara Cynthia? Tidak ada hubungannya sama sekali. Saya adalah teman saudara Adi, tetapi Cynthia pernah mendatangi saya menanyakan keberadaan di mana saudara Adi dan menanyakan mengapa saudara Adi menjual tanah perkebunan sawit tersebut. Baik, saya cukup. Baik, dari kuasa hukum ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya lagi kepada saksi, silakan menjalankan persidangan tugas mendatang. Baik, yang mulia. Silakan kepada saksi yang belum duduk. Saudara Anda, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dipanggil untuk yang ini? Apa yang ada di sini? Saya di sini dulu pihak Cynthia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dan pihak tergugat? Tidak yang dia, namun saya di sini sebagai RT, namun saya di sini sebagai RT sudah tidak yang namun saya di sini sebagai RT dan tahu bahwasanya saudara Adi memiliki utang kepada para tetangga di sekitar ini dan pada nyatanya saudara Adi juga memiliki masalah dengan saudara Cynthia terkait hal ini. Apakah saudara mengetahui mengenai perkara yang terjadi antara saudara Andi dengan saudara Cynthia? Sebelumnya saya tidak mulai perkara ini, namun saya mengetahui perkara ini saudara-saudara dari Cynthia mendatangi rumah saya. Kuasa hukum tergugat, silakan. Baik, terima kasih. Untuk apa saudari Cynthia mendatangi rumah saudara? Saudari Cynthia mendatangi rumah saya menanyakan informasi bahwasanya saudara Adi bekerja yang lalu. Saya menanyakan maksud kedatangan dari Cynthia ke rumah saya. Dia menyatakan bahwa saudara Adi memiliki mendatangi saudari Cynthia terkait tanahnya yang dijual namun tidak dikembalikan. Saudari Cynthia juga menanyakan informasi baru saudara Adi kepada saya dan jarang tinggal di rumah tersebut. Apakah saudara mengetahui keberadaan saudara Adi setelah kejadian tersebut? Saya tidak tahu kepada saudara Adi karena waktu itu saya baru pulang ke rumah keluarga yang tidak tahu kemana keluarga yang sekitar rumah saya. Baik, begitu saja ya, mulia. Baik, jika membuat yang ditanyakan, Saya juga begitu. baik. Untuk saudara Hamdani, apakah saudara mengetahui apabila ada yang memiliki anak istri kita? Maaf sebelumnya saya tidak tahu apabila Adi sakit. Memang saya akan dari dalam saudara Adi berada. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, silakan kepada saudara Hamdani, silakan kembali ke tempat semula tugas mendatang. Baik, yang mulia. Silakan kepada saksi mendatang. Baik, kepada saudara Abdul Mahir, Anda tahu mengapa Anda dipanggil di sini? Tahu ya, mulia. Saya dituntut sebagai saksi pihak saudara Cynthia. Apakah Anda tahu mengenai perkara ini? Tidak ya, mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan.
Saudara Mahdi, apakah saksi dia kebal yang melakukan pinjaman saja? Tidak. Di sana saudari juga minta tolong pada saya untuk membayarkan uang untuk sekolah anak-anak. Tapi saya tidak ingin persis berapa nominalnya. Dan juga saudari minta tolong pada saya untuk memberikan setengah pinjaman uangnya kepada anak-anaknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kepada saksi, silakan kembali ke tempat semula. Tugas, Mulyata. Baik, Yang Mulia. Baik, dengan ini kita lanjutkan ke pemeriksaan ahli. Petugas, tolong hadirkan ahlinya. Baik, Yang Mulia. Saksi ahli dari tergugat telah hadir, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara ahli siap sidang hari ini. Siap, Yang Mulia. Baik, kepada hakim nomor 1 silakan diperiksa identitas dan baik. Siapa nama saudari? Diperiksa di sini ya. Tempat tanggal saudari? Lampung 26 Agustus 1997. Agama saudari? Islam. Kerjaan saudari? Pegawai negeri sipil. Alamat saudari? Berada di zona nomor 18 Sipang. Baik, selanjutnya mohon dijelaskan mengenai CV saudari. Riwayat pendidikan saya S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, S2 di konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Indonesia, S3 Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan saya advokat di kantor WPS dan rekan selama 3 tahun dan dosen di Universitas Lampung dan pernah dipanggil sebagai saksi ahli di persidangan selama 5 kali. Baik, untuk saudara ahli, mohon berdiri dalam nomor kedua dan akan diambil sebuah yang nomor kedua. Di Sumba, Manu Bandung. Saudari ahli bisa di sini saya hanya membantu melaporkan, tapi yang bersumpah adalah saudari. Ikuti laporan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dan sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum saudari kami memberikan keterangan, saya ingatkan bahwa saudari telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Untuk itu, kami harap saudari dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudari tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saudari dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUH Perdata karena keterangan palsu. Apakah saudari ahli mengerti? Mengerti. Baik, kepada ahli. Apakah Anda tahu tujuan dari sini? Tahu yang mulia, saya di sini sebagai saksi ahli di persidangan saudara Akisma dengan saudara Siti Ayu. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baik, silakan ahli. Dari pihak tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudari ahli bisa menjelaskan kriteria dari gugatan perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa kriteria dan 4 unsur, yaitu perbuatan melawan hukum sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kuasa antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Baik, bisa Anda jelaskan terkait dengan sahnya jual beli tanah orang lain tanpa ada izin dari
para pihak membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 10 di Pengadilan Negeri Menggala dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan kepada para pihak agar dapat menghadap sidang pada hari kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara dengan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala antara saudara Adi Kusuma sebagai penggugat melawan Cynthia Ayu Kamis Nugroho sebagai tergugat dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh penggugat serta tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak telah hadir dan siap untuk persidangan? Hadir dan siap. Jika tergugat? Sebelumnya majelis hakim akan menawarkan kembali lagi para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Apakah ada perkembangan dari para pihak tergugat? Kami mohon agar sidang dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami telah mencoba untuk berdamai tapi tidak membuahkan hasil yang mulia. Oleh karena itu kami sudah setuju untuk sidang dilanjutkan. Baik, tidak masalah kalau begitu. Agenda akan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan. Apakah para pihak sudah siap dengan kesimpulannya? Siap. Siap. Baik, kepada kuasa penggugat dipersilakan membacakan kesimpulannya majelis hakim kepada tergugat. Sebelumnya ingin menyerahkan sidangnya kepada majelis hakim. Menggala 19 Desember 2024 dengan nama Pengadilan Negeri Menggala pemeriksa perkara nomor register 20 dari Menggala dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala. Perihal kesimpulan penggugat dengan hormat menandatangan di bawah ini saya Daniel Bagi Saima, advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Rakyat Selatan Sate berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam hal ini bertindak untuk menerima nama serta mewakili Adi Kusuma selaku penggugat. Perkenankanlah bersama ini menyampaikan kesimpulan penggugat dalam perkara perdata dengan nomor register 20 dan perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala sebagai berikut. Beberapa keterangan yang dibacakan. Berdasarkan pramuka tersebut di atas, maka penggugat mengajukan tuntutan pada Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan melakukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat karena menggadaikan sertifikat rumah dan surat keterangan serta pengetahuan dan persetujuan penggugat. 3. Menuntut tergugat untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami penggugat. 4. Menyatakan tergugat tidak memiliki terkait terhadap penggugat dikarenakan penggugat tidak minta izin untuk menggadaikan sertifikat rumah dan hak tanggungan. 5. Memutuskan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan lebih lanjut secara serta-merta sesuai kerja banding maupun kasasi. 6. Menuntut tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp500.000 per harinya apabila tidak melaksanakan keputusan perkara ini dan menuntut tergugat membayar semua biaya yang ada dari perkara ini. Jika pengadilan negeri dan majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang selanjutnya. Kemudian setelah penggugat ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim terhormat kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya juga silakan dibacakan. Sebelumnya saya akan memberikan kalimat kepada majelis hakim dan para penggugat. Silakan.
akan hak itu ditunda selama 7 hari. Panitia 7 hari lagi tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 ya Mulia. Baik, sidang ketiga akan dilanjutkan pada tanggal 26 Desember 2024 pada pukul 10 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Menggala dengan agenda persidangan pembacaan putusan akhir. Kepada para pihak dapat menghadap persidangan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara nomor 20 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Menggala dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak telah hadir dan siap mengikuti sidang? Jika gugat, Hadir dan siap. jika gugat, Hadir dan siap ya Mulia. baik, di sini saya akan membacakan putusan akhir. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik-baik. Putusan nomor 20 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Negeri Menggala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan pertanyaan di atas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara aku penggugat dan tergugat memiliki kesepakatan perjanjian pengelolaan yang kemudian penggugat telah melanggar perjanjian pengelolaan yang telah disepakati oleh penggugat maupun tergugat, dan hal tersebut membuat penggugat merasa dirugikan. Selanjutnya, penggugat tidak melakukan pengembalian sertifikat yang telah jatuh tempo, namun sampai waktu yang telah ditentukan penggugat tidak memiliki itikat baik dan tidak mengembalikan sertifikat perkebunan yang telah diserahkan oleh tergugat kepada penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak dilakukannya pengembalian sertifikat dalam suatu perjanjian tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai manifestasi, akan tetapi harus ada itikat baik dari kedua belah pihak. Dalam perkara aku, tergugat telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengembalikan sertifikat yang telah diserahkan oleh tergugat kepada penggugat selama jangka waktu 1 bulan. Maka penggugat tidak memiliki itikat baik kepada tergugat. Mengenai hal tersebut, bahwa dalam tidak dakwanya pengembalian sertifikat yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat, dengan demikian perbuatan penggugat merupakan perbuatan manifestasi sebagaimana dalam pasal 1238 KUH Perdata. Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan penggugat tidak sesuai dengan syarat formil dan materi, patutlah untuk tidak dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tergugat yang sekarang kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi mengalami kerugian atas perbuatan manifestasi yang dilakukan oleh penggugat konvensi yang sekarang kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi berdasarkan hukum dan patutlah dikabulkan. Menimbang, maka tergugat rekonvensi dihukum melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah 4 miliar rupiah, maka berdasarkan hukum dan patutlah dikabulkan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terkait perkara aku tidak ada urgensi untuk dilakukannya putusan serta-merta atau quid pro quo dan diberlakukannya uang paksa atau uang sol. Untuk pelaksanaan putusan dengan demikian terhadap petitum angka 6 tidak berdasarkan hukum dan patutlah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat konvensi tidak dapat atau sekarang kedudukannya sebagai penggugat konvensi tidak dapat dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan dan penggugat berada di pihak yang kalah, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, memperhatikan KUH Perdata, HIK dan peraturan lain yang bersangkutan dengan ini perkara ini mengadili 1. Menerima eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat yang kabur atau obscure libel. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscure libel. Menolak eksepsi dari tergugat untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan penggugat konvensi yang sekarang dalam kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi tidak dapat dikabulkan. Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat dapat dikabulkan. Menyatakan penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvensi telah melakukan manifestasi atau ingkar janji terhadap penggugat rekonvensi karena tidak melakukan pengembalian sertifikat yang telah jatuh tempo atas perjanjian pengelolaan perkebunan serta peminjaman sertifikat perkebunan. Yang keempat, menghukum penggugat konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai tergugat rekonvensi untuk membayar keseluruhan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat rekonvensi senilai 4 miliar rupiah. 5. Menghukum penggugat konvensi sekarang dalam kedudukan sebagai tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000. Baik, pembacaan putusan telah selesai. Dari pihak penggugat, apakah telah mengerti dengan putusan yang telah kami bacakan? Dari pihak tergugat, apakah mengerti
meminta penangguhan pelaksanaan putusan dan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi melalui kantor kepanitiaan Pengadilan Negeri Menggala. Dengan telah dibacakannya putusan akhir, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 20 dari perdata gugatan dari 2024 dari Pengadilan Negeri Menggala atas nama penggugat melawan para tergugat bertempat di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Desember 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang dari dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukum penggugat serta kepada pihak tergugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Saya sebagai pengacara dari tim Peradilan Semua Anak Karim kami undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.